Di balik hiruk-pikuknya kota Cimahi, masih ada kampung adat yang terjaga. Kampung itu bernama Kampung Adat Cirende yang berada di Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat. Kampung ini terkenal dengan kekayaan alam dan tradisi leluhur yang masih terjaga. Saat ini, Kampung Adat Cirende dinaungi oleh pemangku adat yang bernama Bapak Widi. Nama Abah Widi. Kebetulan Abah masuk ke lembaga adat, karena di sini ada warga adat. Kebetulan sesepuhnya udah meninggal, udah cukup lama, 4 tahun. Kebetulan Abah yang ngambil alih semua pekerjaan sesepuh. Mulai tradisi 4 bulan, 7 bulan, ibu hamil, kelahiran bayi, selamatan bayi, pernikahan, lalu kematian. Ini Abah berbicara Cirende, Abah nggak tahu awalnya, tapi dulu ada penelitian rumah panggung. Setahu Abah rumahnya Cirende semua rumah panggung. Paling nama Cirende dari Ci dan Rende. Kalau Rende di sini ada pohon Rende dulu yang besar, yang diambil oleh masyarakat oleh Abah namanya Rende. Jadi ada cerita Sarende, Saigel, Sabobot, Saketek, Sapihannya. Jadi lebih ke mengajak kegotong royongannya, kebersamaannya. Cirende punya magnet, ya punya daya tarik. Cirende ada warga Abah yang 60 kepala keluarga yang nggak pernah makan beras. Termasuk Abah sendiri sejak lahir sampai sekarang nggak pernah makan. Ada yang namanya talas, ada ganyol, ada jagung, ada sorghum, ada hanjeli. Jadi untuk makan sehari-hari tidak harus beras. Jadi sesepuh kami udah melihat ke depan negara akan seperti apa urusan pangan. Karena yang jelas lahannya yang habis. Daerah perkotaan yang ada mall, perumahan, hotel dan sebagainya itu kan lahan pertanian. Jadi tidak seimbang antara pertumbuhan manusia dengan alam. Itu nggak seimbang. Ya makanya kalau di adat mesti dijaga. Di sini Abah bikin aturan ada hutan tutupan, hutan larangan, hutan baladahan. Itu lebih ke menjaga alam supaya tidak terjadi pengikisan tanah, banjir, longsor. Karena pola pikir masyarakat kan beda sekarang. Terjadi longsor, kenapa menyalahkan alam? Justru kita yang tidak bisa menjaga alam. Aturan adat yang paling penting secara umum, semua orang punya agama, punya kepercayaan, punya keyakinan. Etikanya, tata keramanya, sopan santun. Ya kalau berbicara bahasa yang cukup baik lah. Datang tamu ke sini ya, pertama 3 dulu, salam dulu, sapa dulu, senyum dulu, itu kan urusan dengan wilayah. Di sini muslimnya banyak, Sunda Wiwitannya banyak, dan di sini ada keturunan Tionghoa. Inilah menjadi keindahan Cirende. Jadi yang namanya toleransi umat beragama kita selalu lakukan. Kita diwaris sama yang Prabu Siliwangi yang namanya Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, ya udah kita lakukan. Kalau berbicara mayoritas di sini petani. Tapi karena ini udah di tengah-tengah kota, ada kebijakan sesepuh kami boleh sekolah, boleh jadi PNS, boleh jadi guru, boleh jadi tentara, ada di masyarakat ada. Hanya Abah menyampaikan itu kali sementara. Hanya nanti sesudah pensiun, Bapak, Ibu, kalian harus pergi kembali ke alam. Sesepuh kami dari dulu udah dilakukan. Apapun namanya, itu hanya memperlakukan alam. Memperlakukan alam kan nggak bisa sembarangan. Contoh di sini tanam singkong, panen singkong kan harus ada upacara adatnya. Apalagi zaman dulu panen padi, itu intinya kita memperlakukan alam itu harus seperti apa. Karena kalau alam di sini kan dibandingkan seorang ibu yang memberi segalanya untuk kehidupan manusia kan gitu. Sudah aturan Cirende nggak boleh pakai alas kaki kalau ke hutan, nggak boleh pakai kain warna merah. Jadi di sini kalau berbicara luasan hutan ada 60 hektar. 60 hektar itu dibagi 3, hutan tutupan, hutan larangan, hutan baladahan. Tapi Abah belum diukur pasti, yang jelas itu 60 hektar aja dibagi 3. Kalau di sini mah karena yang penting kalau menurut Abah sih memang ada hitung-hitungannya. Kalau Abah lihatnya ya waktu semua baik, hari baik, bulan baik, ya tergantung. Mungkin kalau panen singkong di sini dari tanam sampai panen itu bisa 12 bulan. Kalau Cirende sebetulnya mah lebih ke menyesuaikan. Kenapa menyesuaikan? Mereka ya mungkin dikaitkan secara ekonomi, berarti mapan ya.